Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dengan Eko Yudho Tamtomo dari Miracle of Breath Indonesia. Berikut saat ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara naturopatik dan kedokteran. Bapak Ibu sudah tahu tentunya kedokteran itu berasal dari sejarah yang panjang yang berawal dari seorang filsuf dan juga ilmuwan yang bernama Hippocrates, yang kemudian diikuti oleh banyak ahli kesehatan lainnya yang kemudian sekarang dikenal dengan ilmu-ilmu kedokteran dan menjadi sebuah organisasi profesional. Artinya organisasi yang secara profesi membuat seseorang mampu untuk mengobati atau menyembuhkan orang lain. Organisasi ini demikian solid sehingga untuk menjaga kesolidannya, mereka selalu memenuhi dengan data, fakta, dan analisa yang mendukung dari semua informasi-informasi yang mereka buat. Biasanya sangat akurat, walaupun ada dalam beberapa hal kadang-kadang suka diperdebatkan, terutama untuk penyakit-penyakit yang belum diketahui. Ini yang membuat perbedaan dengan naturopatik. Tetapi naturopatik zaman sekarang juga mempunyai keakuratan yang sama karena mereka menganalisa berdasarkan ciri alami manusia atau hal ruang lingkupnya yang memang berdasarkan dari alam. Naturopatik kadang-kadang sering bertabrakan dengan keilmuan kedokteran karena memang keilmuan kedokteran versi sekarang adalah versi kedokteran versi barat, di mana naturopatik yang saat ini saya anut adalah versi yang jauh mencampur versi barat dan versi Asia, versi timur. Naturopatik dikenal juga dengan bahasa lain, yaitu kembali ke alam. Mungkin sebagian orang menyebut dengan naturalis, yang semuanya kembali ke alam, di mana pada pengobatan dan penyembuhannya menggunakan metode-metode herbal atau pengobatan-pengobatan dari sumber-sumber alam dengan kimia-kimia alami yang mungkin dianggap lebih ramah ya. Tetapi saya tidak menganut ke situ, saya menganut ke arah yang lebih ilmiah. Naturopatik yang saya pilih adalah naturopatik yang berhubungan dengan holistik, yaitu pemahaman bahwa tubuh manusia itu mempunyai suatu sistem yang saling kait-mengkait. Jadi sebuah penyakit itu tidak berdiri sendiri. Suatu sakit tidak berdiri sendiri dan pasti akan berhubungan dengan sistem-sistem yang lain. Jadi apabila seseorang mengalami sakit, bukan berarti pemahamannya bahwa secara parsial tubuh itu yang harus diobati, mungkin bagian lain yang harus diobati. Seperti contoh di naturopatik versi sistem manusia ini, manusia mengenal mengenai pH. Apabila dalam versi kedokteran seseorang osteoporosis, maka diobati dengan cara memberi mineral, memberi kalsium, atau sesuatu yang bersifat menaikkan kadar kapur dalam tulang. Tetapi kalau andai kata naturopatik tidak dengan cara seperti itu, yaitu platform manusia yang diperbaiki, yaitu unsur alaminya yang diperbaiki, yaitu pH darah, di mana pH darah itu bermain di manusia 7,35. Tetapi pola makannya menjadikan pH ini menurun sampai ke bukan hanya 7,35 tapi ke 7, ke 6,
atau bahkan kelima. Apabila seseorang mengalami kekurangan pH darah sampai ke angka 5, maka biasanya tubuh sistem homeostasis, satu pemahaman yang juga dimiliki oleh kedokteran, akan berusaha untuk menambal kekurangan ini dengan cara mengambil kalsium yang datang dari tulang ke dalam darah. Proses ini akan terjadi terus-menerus dan menjadikan orang osteoporosis. Jadi, kalau menurut naturopatik, justru seseorang yang osteoporosis bisa dilakukan dengan cara menaikkan pH-nya, maka proses reduksi tulang atau pengurusan tulang atau pengambilan mineral dari tulang itu otomatis akan berhenti. Jadi bukan dengan penambahan kalsium, karena kalsium bisa didapatkan dari makanan sehari-hari. Tetapi kalau andai kata antara debat keluar dengan masuknya berbeda, artinya ada banyak sekali yang keluar urin, maka seseorang akan dikatakan kena osteoporosis. Tetapi menurut naturopatik itu hanya kekurangan pH. Maka biasanya kalau pH-nya sudah penuhi, seseorang akan kembali normal. Demikian juga dengan diabetes. Dunia kedokteran akan berusaha memblok proses gula di dalam darah sedemikian rupa sehingga gula bisa diturunkan kadarnya dalam darah. Tetapi kalau naturopatik saya lebih menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu pola makan tetap harus berubah. Karena sumber muasal penyakitnya memang datang dari makanan dan lidah. Maka makanan dan lidah yang harus kita latih dengan pengertian-pengertian baru. Naturopatik yang saya anut adalah naturopatik yang sangat ilmiah, yang mencari bukti-bukti dan analisa yang akurat sehingga bisa dipastikan kebenarannya. Ini yang membedakan saya naturopatik ini dengan versi kedokteran. Seperti kasus hepatitis B, kedokteran akan mencoba menawarkan dengan versi obat. Biasanya obatnya interferon dan beberapa jenis obat lain yang memang tujuannya adalah untuk mengganggu dari struktur tubuh dari virus. Tetapi naturopatik cukup dengan menggunakan proses yang namanya pemberian kadar oksigen yang tinggi pada darah atau mempengaruhi kadar basa dalam darah menjadi lebih tinggi sehingga struktur asam amino yang ada di struktur protein pada virus akan terganggu. Dan ini akan merusak struktur proteinnya dan kemudian menghilangkan kemampuannya. Itu adalah sebagian dari apa yang saya pahami tentang naturopatik. Berbeda mungkin dengan dunia kedokteran di mana segala sesuatunya selalu menawarkan obat, selalu menawarkan materi yang harus dimakan dan diminum. Maka naturopatik yang saya lakukan adalah berupa pengetahuan. Berbeda dengan mereka yang harus melayani orang lain dengan memberikan suatu obat untuk bisa mengobati mereka, mengobati masyarakat dalam maksud saya. Dalam naturopatik yang saya anut, naturopatik saya adalah menyebarkan keilmuan. Ini adalah sebuah pendidikan, sebuah pelatihan. Jadi apabila orang pengen sehat, dia harus membongkar cara berpikirnya dulu. Oleh karena itu, saya sering mengatakan kosongkan cangkir Anda dulu, kosongkan botol Anda dulu, dan kosongkan otak Anda dulu dalam pemahaman naturopatik. Karena biasanya banyak penyangkalan-penyangkalan karena ketidaktahuan. Percaya dengan hoax, percaya dengan katanya, dalam tanda kutip. Katanya siapa? Mereka tidak bisa jelaskan tapi mereka percaya. Jadi itu adalah sesuatu yang dihindari di naturopatik versi saya.
Dan ini karena berupa pengetahuan, ini bisa tularkan dengan segera. Artinya apabila Anda mengetahui pengetahuan ini, Anda bisa menyebarkan ke orang lain versinya. Cuman memang dibutuhkan data dan fakta untuk menyampaikan sebuah berita mengenai keberadaan keilmuan naturopatik ini. Ini memang sebuah keilmuan langka. Saking langkanya mungkin di Indonesia hanya berapa orang saja yang menawarkan pengetahuan. Sausanya berapa orang masih bisa dihitung jari yang cukup senior dalam dunia naturopatik atau menyebarkan pengetahuan tanpa menggunakan obat dan ramuan. Kebetulan saya fokus di pernafasan dan pola makan. Jadi pola makan ya tidak perlu menggunakan obat, tetapi menggunakan makanan yang Anda makan sehari-hari, dan pernafasan seperti yang pernafasan sehari-hari lakukan, cuman dimodifikasi sehingga pH darah berubah. Setiap perubahan pada pola makan, setiap perubahan pada pola pernafasan itu akan mendapatkan perubahan kimia dalam darah, dan apabila dimanipulasi dengan benar, maka akan memberikan hasil yang signifikan dalam kesehatan. Dan ini yang ingin saya sampaikan dengan Anda, bahwa ada suatu tindakan harus dilakukan. Ini bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan di mana diketahui kemudian dipahami mengerti saja. Tidak, tapi adalah diketahui, dipahami, dan dilakukan. Oleh karena itu pelatihan kita butuh waktu lama, 60 hari. Dan ini yang mungkin dianggap bernilai. Tetapi saya untuk menyampaikan keilmuan ini, keilmuan naturopatik ini bukanlah suatu jalan yang mudah. Tentu saja perlu banyak pembuktian-pembuktian. Apalagi ini adalah suatu pengertian yang sifatnya online, di mana saya tidak mengenal wajah, Anda pun tidak mengenal saya secara fisik. Anda mungkin hanya mengenal suara. Nah, untuk memastikan bahwa Anda yakin dengan keilmuan ini, makanya harus selogis mungkin, mengikuti jalan pikiran bahwa seperti inilah tubuh bekerja dan bagaimana kita memperbaikinya, dan bagaimana tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan penjelasan umum mengenai naturopatik dan kedokteran itu bisa menggugah pikiran Anda. Sekali lagi, naturopatik itu disebarkan dengan cara tanpa pakai biaya sebenarnya. Karena tidak ada biaya yang muncul, tapi mungkin suatu saat nanti akan timbul suatu pengetahuan. Ini mirip seperti Anda bersekolah atau kuliah untuk mengenal tubuh Anda sendiri dan kemudian menyembuhkannya, dan itu mungkin punya nilai, punya value. Dan kalau misalnya kedokteran, memang ada produk dari farmasi yang memang harus jual. Dan pengetahuan ini juga sungguh mahal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Anda memahami perbedaan antara naturopatik dan juga kedokteran, cara-cara berpikirnya dan cara-cara bertindaknya. Terima kasih dan selamat pagi.